Pernahkah saudaraku merasa uang datang cepat tapi perginya lebih cepat lagi? Rasanya baru gajian, kok tiba-tiba dompet sudah tipis lagi? Padahal kerja keras sudah maksimal, banting tulang sudah dilakukan. Kita merasa gaji sudah lumayan, tapi mengapa rasa cukup tak pernah menghampiri? Justru yang ada hanyalah kegelisahan dan ketakutan akan hari esok. Tahukah Anda, ini bukan soal sedikitnya nominal yang Anda terima setiap bulan, melainkan soal hilangnya satu hal yang paling berharga, yaitu keberkahan dalam harta. Simpan dulu semua buku manajemen keuangan modern, karena hari ini kita akan belajar langsung dari sumbernya, yaitu tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita luruskan niat, duduk santai tapi hati fokus pada pesan yang ingin saya sampaikan. Fenomena uang yang panas atau cepat lenyap di tangan kita ini seringkali membuat kita bertanya, salahnya di mana? Kita mencari solusi di ilmu ekonomi dan investasi dunia, padahal kuncinya sudah Allah berikan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu manajemen uang berkah. Manajemen ini bukan sekadar bicara untung rugi atau bunga tabungan, tapi tentang bagaimana setiap rupiah yang kita pegang, kita belanjakan dan kita sedekahkan menjadi saksi amal baik kita di hari perhitungan. Jika kita berhasil mengelola harta dengan berkah, insya Allah bukan hanya kaya di dunia, tapi yang lebih utama kita kaya di sisinya. Ini adalah jaminan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh harta paling banyak sekalipun. Saudaraku, keberkahan itu ibarat air hujan yang turun di tanah tandus, sedikit tapi mampu menghidupkan segalanya. Berkah dalam uang bukan berarti Anda harus memiliki tumpukan kekayaan yang tak terhingga, tapi yang lebih penting, Anda merasa cukup, qanaah. Uang tersebut menenangkan jiwa dan menjauhkan Anda dari jerat hutang yang menyesakan. Berkah menghilangkan rasa takut miskin yang berlebihan dan rasa ingin memiliki yang tak ada habisnya. Kunci pertama dalam manajemen ini adalah pemurnian sumber rezeki. Pastikan bahwa setiap tetes keringat kita menghasilkan uang yang halal, bebas dari riba, suap, komisi tersembunyi, atau penipuan. Sebab rezeki yang bercampur syubhat atau bahkan haram, ibarat makanan beracun yang jika masuk ke perut, tidak akan menghasilkan kesehatan spiritual, melainkan penyakit, kehampaan, dan cepatnya uang itu musnah tanpa jejak manfaat yang berarti. Setelah sumbernya murni dan halal, kita masuk ke pilar pertama manajemen uang berkah, yaitu memprioritaskan hak Allah dan hak sesama. Jamaah sekalian, jangan pernah sepelekan zakat. Zakat adalah pembersih harta wajib yang Allah tetapkan sebagai bentuk solidaritas dan ibadah. Jika harta kita telah mencapai nisab, mengeluarkan 2,5% darinya adalah sebuah kewajiban yang insya Allah akan mendatangkan kedamaian dan perlindungan bagi harta yang tersisa. Bayangkan, harta yang kita keluarkan untuk zakat itu bukan hilang, melainkan sedang diinvestasikan langsung ke rekening akhirat yang nilai kembaliannya tak terhingga dan tanpa resiko kerugian. Selain zakat yang wajib, sedekah sunnah adalah vitaminnya. Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan Allah menjanjikan pelipat gandaan hingga 700 kali lipat. Jadikan sedekah sebagai prioritas utama di awal menerima rezeki, bukan sisa-sisa pengeluaran di akhir bulan. Sungguh ini adalah praktek yang teruji dan mujarab. Selanjutnya, mari kita bicara tentang pengendalian pengeluaran yang menjadi titik lemah banyak dari kita. Prinsip Islami dalam membelanjakan uang adalah qanaah, merasa cukup, dan tawazun, keseimbangan. Belanjakanlah harta Anda untuk kebutuhan primer, daruriyat, bukan sekadar menuruti keinginan sekunder atau tersier yang tidak ada habisnya. Buatlah anggaran yang jelas dan disiplin. Dahulukan kebutuhan pokok, alokasi untuk tabungan dan investasi syariah, lalu barulah sisanya untuk hiburan yang halal dan bermanfaat. Dan yang paling ditekankan dalam ajaran kita, hindari riba. Riba itu adalah dosa besar yang secara langsung menghapus keberkahan, membuat hati gelisah, dan menjerat kita dalam siklus hutang yang merusak dan menjauhkan kita dari Allah. Jika terpaksa berhutang, pilihlah skema pembiayaan syariah atau yang lebih baik lagi, menabung hingga mampu membeli tanpa harus berhutang sama sekali. Pilar manajemen uang berkah yang ketiga adalah perencanaan masa depan yang bertanggung jawab, yaitu melalui tabungan dan investasi akhirat. Islam mendorong kita untuk tidak hidup boros, tapi juga tidak pelit. Kita harus merencanakan masa depan yang mandiri. Selain memiliki dana darurat yang kuat dan tabungan reguler, kita juga harus mengarahkan harta ke investasi yang halal, yang mendukung ekonomi umat dan tidak mengandung unsur spekulasi yang merugikan, gharar. Lebih hebat dari investasi dunia, kita harus punya investasi akhirat. Apakah itu? Wakaf tunai, pembangunan fasilitas umum seperti sumur atau musola, atau membantu biaya pendidikan anak yatim atau santri. Investasi dunia mungkin hilang nilainya,
Tapi investasi akhirat adalah deposito abadi yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah raga kita tiada. Itulah harta sejati yang akan kita bawa. Jamaah sekalian, keberkahan uang itu sangat terkait erat dengan keberkahan rumah tangga. Ajaklah pasangan dan anak-anak Anda dalam proses manajemen keuangan ini. Ini adalah pendidikan tauhid finansial. Ajarkan mereka tentang konsep infak sejak dini. Jelaskan bahwa sebagian dari rezeki yang datang adalah hak orang lain yang harus ditunaikan. Selain itu, yang terpenting adalah meluruskan niat mencari nafkah. Kita bekerja keras bukan semata-mata untuk mengumpulkan kemewahan dunia, melainkan untuk menjaga kehormatan diri, menafkahi keluarga agar terhindar dari meminta-minta, dan yang utama, memiliki modal untuk beribadah dan beramal soleh. Niat yang benar akan mengubah seluruh rutinitas finansial yang tadinya beban menjadi ladang ibadah yang penuh pahala. Jika kita menerapkan manajemen uang berkah ini dengan sungguh-sungguh, dampaknya luar biasa. Tidak hanya pada saldo rekening, tetapi yang paling terasa adalah pada ketenangan jiwa. Orang yang hartanya berkah tidak akan pernah merasa miskin karena hatinya kaya dengan rasa syukur dan cukup. Kekayaan sejati bukanlah banyaknya harta yang dimiliki, melainkan hati yang qanaah, puas dan tenang dengan apa yang telah Allah berikan. Dengan uang yang berkah, tidur kita menjadi nyenyak, ibadah kita semakin khusyuk, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta semakin erat. Kita berhenti mengejar dunia yang fana dan mulai fokus mengejar ridhonya, menggunakan harta sebagai sarana terbaik dan tercepat menuju jannah. Jadi sahabat beriman, manajemen uang berkah itu pada dasarnya adalah manajemen hati. Mulai sekarang, mari kita perbaiki sumber rezeki, perkuat alokasi zakat dan sedekah, dan jauhi segala bentuk transaksi haram, terutama riba yang menghancurkan. Jangan tunda lagi, niatkan hari ini juga untuk mengelola amanah harta ini sesuai tuntunan syariat. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur dan pandai mengelola amanah harta yang dititipkannya dengan penuh berkah. Jika tausiah ringan ini menyentuh hati Anda, mohon bantu kami untuk menyebarkannya agar semakin banyak umat yang mendapatkan manfaat keberkahan ini. Tulis di kolom komentar, amin, jika Anda berjanji memulai manajemen uang berkah hari ini. Dan doakan kami agar selalu istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.